Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah etnomedicine dan fitoterapi lahan kering kepulauan dengan materi kami yang berjudul fitoterapi diare dan gastritis menggunakan tanaman obat tradisional dari Kabupaten Ende. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari etnomedicine dan fitoterapi. Etnomedicine ini adalah suatu studi tentang praktik pengobatan tradisional yang berkembang dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu, termasuk penggunaan tanaman, hewan, mineral, dan ritual spiritual untuk penyembuhan. Fitoterapi ini adalah untuk fitoterapi adalah penggunaan ekstrak tanaman atau senyawa aktif dari tumbuhan untuk pengobatan berbasis bukti ilmiah atau evidence based, di mana fitoterapi ini adalah merupakan cabang dari farmakologi modern. Next. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu diare. Diare ini adalah buang air besar yang lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya itu lebih sering dari biasanya, dan berlangsung kurang dari 14 hari. Untuk kandungan air pada tinja ini dikatakan lebih banyak, biasanya itu lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam, dan dapat atau tanpa disertai lendir dan darah. Umumnya diare ini tuh disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit yang masuk melalui makanan atau juga minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya ada klasifikasi diare berdasarkan durasi dan mekanismenya. Di sini ada dua. Yang pertama ada diare akut, adalah diare yang terjadi kurang dari 7 sampai 14 hari. Di mana penyebab utamanya itu adalah infeksi, 90% itu infeksi oleh bakteri, virus, atau parasit yang sering menular melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Lalu gejalanya biasanya meliputi muntah, demam, dan nyeri perut. Kemudian 10% dari 90% tadi itu disebabkan oleh non-infeksi, seperti efek samping obat, keracunan makanan, zat toksik, atau gangguan aliran darah ke usus. Next. Selanjutnya adalah diare kronis, di mana diare yang terjadi lebih dari 14 hari. Penyebab utamanya itu dapat berupa infeksi atau penyakit usus inflamatorik. Sekitar 10-15% kasus diare kronis ini tidak diketahui pasti penyebabnya, dan kemungkinannya itu karena gangguan sekresi atau mekanisme neuroendokrin yang belum teridentifikasi. Diare kronis ini dapat diklasifikasikan berdasarkan patofisiologinya yang akan dijelaskan pada selanjutnya. Next. Baik, ini klasifikasi berdasarkan patofisiologi dari diare kronis. Itu ada diare eksudatif yang terjadi akibat peradangan pada dinding usus yang menyebabkan keluarnya darah dan nanah. Lalu ada diare desentri, diare yang disertai dengan darah dan lendir dalam tinja yang sering disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Shigella atau parasit seperti Entamoeba histolytica. Kemudian ada diare osmotik, di mana diare ini terjadi ketika zat tertentu dalam usus itu menarik air ke dalam lumen usus sehingga menyebabkan tinja menjadi encer. Selanjutnya, ada diare sekretorik. Diare ini terjadi karena peningkatan sekresi cairan usus yang biasanya itu disebabkan oleh toksin suatu bakteri. Lalu ada diare karena malabsorpsi yang terjadi akibat malabsorpsi asam empedu dan lemak karena usus itu bergerak terlalu cepat sehingga pembentukan struktur yang membantu lemak larut dalam air atau micel itu terganggu. Lalu ada diare karena gangguan motilitas yang dimana diare ini terjadi akibat usus itu bergerak terlalu cepat sehingga makanan itu tidak sempat diserap. Selanjutnya, kita akan masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi diare. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor host itu lebih pada perilaku individu, seperti misalnya kebiasaan cuci tangan yang tidak higienis, lalu cuci tangan tidak pakai sabun dan juga tidak pakai air yang mengalir, sehingga ini dapat menyebabkan tangan terkontaminasi dan memindahkan kuman penyebab diare. Lalu ada faktor agent, ini mencakup penyebab langsung seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, misalnya seperti infeksi saluran pencernaan, malabsorpsi, atau konsumsi makanan yang tercemar. Lalu ada faktor lingkungan, pastinya lebih ke sanitasi lingkungan yang buruk dan kurangnya kebersihan lingkungan. Selanjutnya, kita akan masuk pada tanda dan gejala diare. Di sini yang pertama ada buang air besar encer atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Lalu ada nyeri atau kram perut, kemudian ada mual dan muntah, lalu ada demam yang mungkin terjadi pada diare akibat infeksi, lalu ada juga beberapa gejala dehidrasi. Nah, dalam kasus yang lebih parah, diare ini dapat disertai dengan darah atau lendir dalam tinja, yang merupakan tanda juga bahwa adanya infeksi atau peradangan pada saluran pencernaan.
Selanjutnya, patofisiologi diare itu dibedakan berdasarkan jenis-jenis diare. Yang pertama, ada patofisiologi diare osmotik, yaitu ketika zat-zat yang tidak dapat diserap seperti laktosa pada intoleransi laktosa berada dalam lumen usus akan menarik air secara pasif ke dalam saluran cerna sehingga menyebabkan perpindahan cairan ke lumen usus sehingga isi usus menjadi lebih cair dan meningkatkan frekuensi buang air besar. Hasil akhirnya terjadi diare karena usus kelebihan cairan yang tidak diserap. Next, diare eksudatif. Penyebab utamanya yaitu kelainan mukosa usus, terutama karena peredangan terjadi di mukosa dan submukosa usus besar atau kolon dan juga usus halus. Kondisi lain seperti kolitis ulceratif, disentri, dan Crohn dapat menyebabkan kerusakan epitel mukosa, mengurangi permukaan absorpsi, dan menambah cairan eksudat. Selanjutnya, penambahan cairan dan protein dari dinding usus akan menyebabkan diare berlendir atau berdarah. Lalu untuk diare sekretorik, penyebab utama diare yaitu toksin enterik seperti E. coli dan juga gangguan genetik atau inflamasi yang merangsang sekresi aktif. Ini terjadi di Cryptus libercum yang tersebar di usus halus dan usus besar. Enteroksin bakteri mengaktifasi enzim adenylat siklase yang kemudian akan meningkatkan CAMP dan membuka kanal klorida sehingga sekresi elektrolit dan air ke lumen terhambat. Sel kriptus aktif akan mensekresi elektrolit dan air. Bila stimulasi berlebihan, volume cairan di usus akan meningkat menghasilkan diare yang sangat cair dan terus-menerus. Selanjutnya untuk motor, penyebab utamanya yaitu gangguan pada motilitas usus yang terjadi pada seluruh usus, tetapi utamanya dipengaruhi oleh sistem saraf enterik. Peningkatan motilitas atau peristaltik akan menyebabkan makanan bergerak terlalu cepat melalui usus sehingga penyerapan air tidak sempat terjadi. Sebaliknya, jika terjadi penurunan motilitas usus dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Kemudian menghasilkan dekonjugasi asam empedu menyebabkan gangguan penyerapan lemak dan meningkatkan sekresi cairan. Akhirnya isi usus yang belum terserap keluar dalam bentuk diare. Selanjutnya, pendekatan pengobatan diare dengan herbal dari Kabupaten Ende. Yang pertama itu ada tumbuhan jambu biji atau Psidium guajava. Next, simplisianya yaitu daun dengan deskripsi tanaman. Daun pada tumbuhan tanaman jambu biji memiliki struktur daun tunggal dan mengeluarkan aroma yang khas jika diremas. Kedudukan daunnya bersilangan dengan letak berhadapan dan pertulangan daun yang menyirip. Klasifikasi dari jambu biji itu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, bangsa Myrtale, suku Myrtaceae, marga Psidium, jenis Psidium guajava, Linn. Selanjutnya, kandungan kimia yang berfungsi sebagai antidiare dalam jambu biji yaitu flavonoid khususnya quercetin. Farmakologinya yaitu quercetin dapat menghambat berbagai neurotransmitter spasmogenik usus yang meningkat karena adanya iritasi dan bakteri usus. Penghambatan asetilkolin menyebabkan terjadinya penurunan kontraksi usus sehingga menghentikan diare. Selain quercetin ada juga tanin dalam Psidium guajava yang memiliki sifat pengelat dan berefek spasmolitik dengan mengkerutkan usus sehingga gerak peristaltik usus dapat berkurang. Untuk keamanannya, ekstrak daun jambu biji ini relatif aman pada dosis 200 mg per kilogram untuk penggunaan jangka panjang, namun untuk dosis yang lebih tinggi akan menyebabkan efek hepatotoksik. Dan untuk dosis 500 serta 750 mg per kilogram berat badan dapat menyebabkan kematian pada masing-masing 1 ekor dan 2 ekor hewan uji. Next. Kontraindikasinya, kandungan senyawa quercetin pada jambu biji ini dikontraindikasikan pada pasien hamil karena studi pada hewan menunjukkan bahwa konsumsi quercetin selama kehamilan dapat menyebabkan komplikasi seperti malformasi janin. Lalu pada ibu menyusui karena quercetin dapat masuk ke dalam ASI yang dikonsumsi oleh ibu meskipun dalam konsentrasi rendah. Namun metabolisme bayi yang belum matang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap efek dari quercetin dan juga dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan ginjal. Untuk interaksinya, aktivitas antioksidan dan penghambatan alfa glukosidase dari infus
daun jambu biji dan daun salam, baik secara individu maupun kombinasi, akan menunjukkan bahwa kombinasi dari ekstrak jambu biji dan daun salam memiliki efek sinergis dalam aktivitas antioksidan dan penghambatan alfa-glukosidase yang bermanfaat dalam pengelolaan diabetes. Selanjutnya, kombinasi dari ekstrak jambu biji dan daun sirsak akan menunjukkan efek antagonis dalam aktivitas antioksidan dan penghambatan alfa-glukosidase sehingga dapat mengurangi efektivitas masing-masing ekstrak dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya, efek samping quercetin dapat menyebabkan mual, sakit perut, sakit kepala, dan sensasi kesemutan. Dosisnya, ambil 6 lembar daun jambu biji segar, kemudian dicuci dan dilakukan perebusan dalam 600 ml air sampai tersisa setengahnya. Seduhan dituang dalam gelas dan biarkan seduhan tidak terlalu panas, lalu berikan kepada klien sebanyak 2 kali sehari. Next slide. Yang berikutnya ada pala atau Myristica fragrans. Simplicianya yang digunakan itu ada biji. Pala termasuk dalam tanaman tahunan yang pada mulanya terdapat di hutan tropik. Biji pala berbentuk bulat dan lonjong dengan panjang kurang lebih 1,5 cm sampai 4,5 cm dan lebar 1 sampai 2,5 cm. Klasifikasi dari pala yang pertama kingdomnya Plantae, subkingdom Trachebionta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Magnoliales, famili Myristicaceae, genus Myristica, spesies Myristica fragrans. Next slide. Untuk kandungan kimianya itu kandungan utama dalam biji pala yaitu termasuk myristin. Farmakologinya, senyawa myristin dalam biji pala bekerja sebagai anti diare dengan cara menghambat enzim monoamin oksidase yang berperan dalam metabolisme neurotransmitter dan menghambat sintesis prostaglandin di usus besar. Penghambatan ini membantu mengurangi peradangan dan pergerakan usus yang berlebihan sehingga dapat meredakan gejala diare. Next slide. Penghambatan monoamin oksidase. Myristin bertindak sebagai penghambat monoamin oksidase yang lemah, di mana dengan menghambat monoamin oksidase, myristin dapat membantu menstabilkan suasana hati dan mengurangi respon gastrointestinal yang berlebihan yang dapat menyebabkan diare. Untuk penghambatan sintesis prostaglandin, myristin dapat mengurangi peradangan dan kontraksi usus yang berlebihan sehingga dapat meredakan gejala diare. Keamanannya, dosisnya 7,5 mg per kilogram berat badan memberikan efek anti diare yang optimal. Toksisitas minyak atsiri pada pala memiliki LD50 yang melebihi 5.000 mg per kilogram berat badan, menunjukkan bahwa minyak atsiri pala memiliki ketidaktoksikan praktis. Next slide. Untuk kontraindikasinya, tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan pasien gangguan hati. Interaksinya yang pertama dengan SSRI atau SNRI antidepresan, myristin bertindak sebagai antagonis reseptor serotonin sehingga berpotensi menghambat myristin bertindak sebagai antagonis yang meningkatkan kadar serotonin seperti fluoxetine dan duloxetine yang dapat menurunkan efektivitas pengobatan dan memicu gangguan neurotransmitter. Yang kedua, dengan obat sedatif atau CNS depresan, dalam beberapa laporan kasus, konsumsi pala bersamaan dengan obat seperti clonazepam, duloxetine, dan acetaminophen dapat memicu efek psikotropika yang tidak diinginkan seperti halusinasi, agitasi, dan depresi sistem saraf pusat. Interaksi ini bisa bersifat sinergis toksik atau mengganggu efek sedatif yang diharapkan. Next slide.
Efek sampingnya itu mual, muntah, mulut kering, halusinasi, kantuk, hingga status epileptikus pada bayi. Dosisnya biji pala dibakar, diseduh, dan diminum. Dosis yang digunakan biasanya sangat kecil, seringkali kurang dari 1 gram. Next slide. Yang berikutnya masuk pada gastritis atau lambung, di mana gastritis atau lambung ini adalah suatu kondisi peradangan mukosa lambung yang bersifat akut maupun kronis. Gastritis dapat terjadi karena yang pertama, meningkatnya asam lambung secara berlebihan, dan yang kedua, perih pada lambung yang disebabkan oleh pengikisan mukosa yang menimbulkan peningkatan mediator kimia semacam prostaglandin dalam yang turut berfungsi dalam memicu reseptor perih atau nyeri. Next slide. Gastritis diklasifikasikan berdasarkan etiologi. Yang pertama ada gastritis akut, di mana gastritis akut adalah peradangan pada mukosa lambung yang terjadi secara mendadak dan umumnya bersifat sementara. Kondisi ini sering disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Helicobacter pylori, penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid, konsumsi alkohol berlebihan, atau stres berat. Gejala yang muncul bisa berupa nyeri di ulu hati, mual, muntah, hingga perdarahan saluran cerna. Penanganan yang cepat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Next slide. Yang berikutnya ada gastritis kronis, di mana hal ini terjadi secara bertahap dan berlangsung lama. Gastritis jenis ini dapat menyebabkan kerusakan mukosa yang menetap, bahkan atrofi. Tipe kronis diklasifikasikan lebih lanjut menjadi tipe A, tipe B, dan gastritis kimia. Tipe A melibatkan antibodi terhadap sel parietal dan faktor intrinsik yang dapat menyebabkan anemia pernisiosa. Tipe B merupakan bentuk paling umum secara global dan berkaitan dengan risiko kanker lambung. Sementara gastritis kimia terjadi akibat refluks empedu atau paparan bahan iritatif lainnya. Next slide. Selanjutnya, gastritis reaktif. Gastritis reaktif terjadi akibat iritasi kimiawi terhadap mukosa lambung, misalnya akibat refluks empedu, konsumsi alkohol, atau penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid secara kronis. Secara mikroskopik, gastritis ini menunjukkan regenerasi epitel dan kongesti pembuluh darah. Seringkali tidak menimbulkan gejala yang mencolok, namun dapat berkembang menjadi gastritis kronis jika tidak ditangani. Next slide. Selanjutnya, gastritis erosif. Gastritis erosif merupakan peradangan yang ditandai dengan terbentuknya erosi atau luka superficial pada mukosa lambung. Penyebab umumnya adalah stres berat, penggunaan wines, alkohol, atau trauma. Kondisi ini menyebabkan perdarahan pada gastrointestinal. Erosi pada mukosa terjadi akibat hilangnya keseimbangan antara faktor agresif seperti asam lambung dan faktor pelindung mukosa. Next slide. Gastritis granulomatosa. Jenis gastritis ini ditandai dengan terbentuknya granuloma atau kumpulan sel inflamasi dalam mukosa lambung. Granulomatosa dapat terjadi akibat penyakit Crohn, tuberkulosis, sarkoidosis, atau infeksi jamur. Karena penyebabnya beragam. Diagnosis biasanya memerlukan pemeriksaan histopatologi untuk menentukan etiologi yang pasti. Next slide. Selanjutnya, gastritis supuratif. Gastritis supuratif adalah bentuk gastritis yang jarang terjadi, ditandai dengan akumulasi nanah akibat infeksi bakteri berat pada mukosa lambung. Pasien biasanya menunjukkan gejala nyeri perut hebat, demam, dan tanda-tanda infeksi sistemik. Kondisi ini merupakan bentuk infeksi yang serius dan berisiko komplikasi tinggi. Next slide. Selanjutnya, gastritis kronis superficial. Jenis ini merupakan bentuk ringan dari gastritis kronis yang hanya mempengaruhi lapisan superficial mukosa lambung. Biasanya disebabkan oleh infeksi kronis H. pylori atau iritasi jangka panjang. Meskipun sering tanpa gejala, pasien kadang mengeluhkan dispepsia ringan atau ketidaknyamanan perut bagian atas. Next slide. Yang berikutnya, gastritis antral kronis. Gastritis ini terbatas pada antrum, bagian bawah dari lambung yang bertugas mengatur pelepasan asam lambung. Penyebab utamanya adalah infeksi H. pylori. Kondisi ini dapat berkembang menjadi gastritis atrofi jika berlangsung lama dan sering dikaitkan dengan ulkus duodenum. Gejalanya meliputi dispepsia dan nyeri epigastrium. Next slide. Selanjutnya, gastritis jamur.
Gastritis akibat infeksi jamur jarang terjadi dan biasanya muncul pada pasien dengan sistem imun yang lemah, seperti penderita HIV atau pasien kanker. Candida albicans merupakan jamur yang paling sering terlibat. Gejalanya meliputi nyeri perut, mual, dan ketidaknyamanan lambung yang sulit sembuh dengan terapi biasa. Next slide. Selanjutnya, gastritis virus. Gastritis virus disebabkan oleh infeksi virus seperti cytomegalovirus dan umumnya terjadi pada pasien imunokompromis. Peradangan yang ditimbulkan virus ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri perut, mual, muntah, dan dalam kasus berat perdarahan mukosa lambung. Selanjutnya, gejala umum gastritis. Yang pertama, rasa tidak nyaman pada perut bagian atas adalah nyeri ulu hati, mual, muntah, lemas, dan kembung, sesak. Nafsu makan menurun, wajah pucat, suhu naik, keluar keringat dingin, pusing, dan selalu bersendawa. Pada kondisi lebih parah bisa muntah darah. Selanjutnya, patofisiologi dibagi menjadi dua, patofisiologi gastritis akut dan kronik. Yang pertama, patofisiologi gastritis akut. Infeksi terutama diakibatkan oleh bakteri H. pylori. Penggunaan obat-obatan seperti NSAID, konsumsi alkohol, reflux empedu, atau bahkan stres berat akibat trauma atau penyakit kritis. Faktor-faktor ini menurunkan pertahanan mukosa lambung, terutama melalui penurunan sekresi prostaglandin dan lendir yang berfungsi melindungi permukaan mukosa dari asam lambung. Yang mengakibatkan lemah-lemahnya pertahanan ini, asam lambung mengikis mukosa, menyebabkan kerusakan jaringan. Kemudian tubuh akan merespon dengan mengirimkan sel-sel inflamasi, utamanya itu neutrofil, ke lokasi cedera, sehingga terjadilah radang akut mukosa lambung. Secara klinis, kondisi ini ditandai dengan gejala seperti nyeri epigastrik atau nyeri di ulu hati. Yang kedua, dispepsia atau perut terasa penuh atau cepat kenyang. Yang ketiga, mual dan muntah. Selanjutnya, patofisiologi gastritis kronis, yaitu autoimun metaplastik atrofi gastritis yang terjadi ketika tubuh membentuk antibodi terhadap sel parental dan intrinsik faktor, terutama pada fundus dan badan lambung. Ini berkaitan dengan gen HLA-B8 dan HLA-DR3. Yang kedua, environmental metaplastik atrofi gastritis disebabkan oleh infeksi H. pylori jangka panjang, paparan kimia, atau pola makan yang buruk. Nah, pada fase ini terjadi peradangan kronis yang menyebabkan kerusakan permanen pada sel glandular lambung, termasuk sel parental. Kemudian mukosa lambung akan mengalami metaplasia, yaitu digantikan oleh sel-sel usus seperti goblet cell, sehingga mengganggu fungsi normal lambung. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan pengobatan gastritis dengan herbal dari Kabupaten Ende. Yang pertama, kurkuma longa atau kunyit. Untuk simplisia yang digunakan yaitu rimpang. Kunyit merupakan tanaman temu-temuan yang tumbuh pada lingkungan dataran rendah hingga dataran dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kunyit dapat tumbuh baik di tanah yang mendapatkan tata pengairan yang baik, curah hujan cukup banyak, dan ditempatkan sedikit kenaungan. Tetapi untuk menghasilkan rimpang yang lebih baik dan lebih besar, sebaiknya di tanah ditempatkan yang terbuka. Untuk klasifikasinya, yang pertama, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, marga curcuma, untuk spesiesnya itu curcuma longalin. Selanjutnya, kandungan kimia. Kandungan kimia yang penting dari rimpang kunyit adalah kurkumin, minyak aciri, resin desoxymetilkurkumin, oleoresin, dan bidesmetoxikurkumin, damar, gum, lemak, protein, kalsium, dan fosfor dan besi. Untuk farmakologinya itu yang pertama efek antiinflamasi. Kurkumin menekan aktivitas faktor transkripsi NF-kB dan enzim INOS yang berperan dalam produksi mediator inflamasi. Hal ini membantu mengurangi peradangan pada mukosa lambung yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Selanjutnya untuk farmakologinya, yang kedua aktivitas antioksidan. Kurkumin meningkat aktivitas enzim antioksidan seperti katalase dan superoksida dismutase atau SOD, serta menurunkan kadar malondialdehida atau MDA, sebuah indikator stres oksidatif. Ini membantu melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat radikal bebas.
Untuk keamanannya, kurkumin tidak menyebabkan toksisitas pada dosis tinggi hingga 5.000 mg per kilogram berat badan pada hewan uji. Untuk kontraindikasinya, kurkumin tidak dianjurkan pada kondisi yang pertama, gangguan pendarahan karena efek antiplatelet, yaitu menghambat agregasi trombosit. Yang kedua, penyakit kantung empedu dapat merangsang kontraksi kantung empedu, memperburuk batu empedu. Yang ketiga, kehamilan dan menyusui. Dosis tinggi berpotensi merangsang rahim atau mempengaruhi hormon. Untuk interaksi, yang pertama obat antikoagulan atau antiplatelet. Kurkumin meningkatkan risiko pendarahan karena menghambat enzim COX-1 dan aktivitas trombosit. Selanjutnya, untuk interaksi yang kedua itu dengan obat kemoterapi. Kurkumin dapat meningkatkan toksisitas atau mengurangi efektivitas kemoterapi melalui modulasi jalur P-glikoprotein. Lalu yang kedua dengan obat diabetes, potensi hipoglikemia berlebih karena kurkumin meningkatkan sensitivitas insulin. Lalu berikutnya kita masuk pada efek samping. Kurkumin dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, mual, dan juga refluks asam. Lalu hipoglikemia yaitu penurunan kadar gula darah berlebihan, dan juga hipotensi karena efek pengencer darah dapat menurunkan tekanan darah, dan juga alergi berupa ruam kulit atau gatal pada individu yang sensitif. Next. Untuk dosis dan cara Carlos, setelahnya. Lalu untuk dosis dan cara penggunaannya itu yang pertama, ambil 5 rimpang kunyit, kemudian dicuci, lalu keringkan sebentar, dan juga bersihkan kunyit dari kulitnya. Setelah itu, parut sampel di dalam mangkok, dan tambahkan air sebanyak 50 ml. Kemudian saring ekstrak tanaman kunyit yang sudah ditambahkan air tersebut, dan juga masukkan ekstrak yang didapat pada gelas. Nah, langkah ini bisa diulangi setiap 2 kali sehari, yaitu pada waktu pagi dan juga malam hari. Untuk dosis maksimalnya itu 3-9 gram per hari, tergantung dari kondisi individu tertentu. Lalu kita masuk pada tanaman yang kedua, yaitu bawang putih atau Allium sativum. Untuk simplisia yang digunakan yaitu umbi. Untuk deskripsi tanaman, bawang putih atau Allium sativum merupakan salah satu tanaman yang paling banyak digunakan masyarakat sebagai bumbu masakan. Selain sebagai bumbu masakan, bawang putih juga memiliki banyak khasiat untuk kesehatan seperti mengobati berbagai penyakit, yaitu menurunkan kadar kolesterol, mencegah serangan jantung, dan berbagai penyakit lainnya. Umumnya bawang putih tumbuh di daerah dataran tinggi, tetapi beberapa varietas tertentu mampu tumbuh di dataran rendah. Untuk klasifikasi tanamannya itu yang pertama, kingdom yaitu Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliidae, orde Asparagales, famili Amaryllidaceae, genus Allium, dan juga spesies Allium sativum. Untuk kandungan kimianya itu, komponen utama bawang putih adalah senyawa organosulfur seperti alisin, DAS, DADS, dan juga DATS, dan juga berbagai senyawa lainnya. Namun yang paling banyak pada bawang putih yaitu senyawa alisin. Untuk farmakologinya itu, penekanan Helicobacter pylori dapat berkontribusi pada efek antiinflamasi dari alisin, terutama penghambatan interleukin 8 dan juga TNF-alfa. Infeksi H. pylori menghambat head shock protein dan mendorong pelepasan lipopolisakaridase. Alisin menghambat aktivitas NF-κ-beta yang menghambat produksi TNF-alfa yang mengarah ke efek antiinflamasi. Lalu yang kedua, dari ekstrak bawang putih memiliki efek perlindungan dan mengurangi stres oksidatif pada jaringan lambung. Ekstrak bawang putih juga dapat meningkatkan sintesis NO melalui peningkatan aktivasi sintesis oksida nitrat konstitutif atau CNOS dan mendorong pemeliharaan fungsi endotel dari lambung. Untuk keamanannya, dari uji yang telah dilakukan, bawang putih dengan dosis tinggi memiliki potensi kemampuan untuk menginduksi kerusakan hati, dan juga pada dosis rendah 0,1 atau 0,25 mg
per kilogram berat badan per hari adalah dosis bawang putih yang aman untuk digunakan. Lalu kontraindikasinya, bawang putih tidak dianjurkan pada berbagai kondisi. Yang pertama, pasien yang menggunakan antikoagulan harus berhati-hati ketika menggunakan bawang putih karena mempunyai efek antitrombotik. Lalu yang kedua, kondisi dan penyakit seperti hipertiroidisme, perdarahan aktif, dan juga trombositopenia. Slide selanjutnya. Lalu untuk interaksinya itu, yang pertama, bawang putih dengan antiplatelet. Tanaman ini berinteraksi dengan antikoagulan seperti heparin, warfarin, dan juga aspirin yang meningkatkan risiko perdarahan dan juga INR atau International Normalized Ratio. Hal ini disebabkan karena bawang putih berkhasiat sebagai antiplatelet. Metabolit sekunder bawang putih yaitu alisin dan adrenosin ialah bahan penting dalam menghambat pembentukan kolesterol melalui penghambatan enzim HMG CoA dan juga FAS atau fatty acid sintase. Lalu bawang putih juga berinteraksi dengan obat antiretroviral yaitu obat pada pasien HIV dan juga AIDS. Bawang putih juga berinteraksi dengan Selanjutnya kita masuk kepada interaksi. Yang pertama bawang putih dengan antiplatelet. Tanaman ini berinteraksi dengan antikoagulan seperti heparin, warfarin, dan aspirin yang meningkatkan resiko perdarahan dan juga INR. Hal ini disebabkan karena bawang putih berkhasiat sebagai antiplatelet. Metabolit sekunder bawang putih yaitu alisin dan juga adrenosin ialah bahan penting dalam menghambat pembentukan kolesterol melalui penghambatan enzim HMG CoA dan juga FAS. Pemberian bawang putih pada dosis rendah mampu menghambat agregasi platelet tersebut. Lalu yang kedua, interaksi bawang putih dengan obat antiretroviral yaitu pada HIV dan juga AIDS. Bawang putih juga berinteraksi dengan sakuinafir dan mengurangi kadar obat dalam peredaran darah. Interaksi bawang putih dan juga sakuinafir melaporkan penurunan 51% dalam bioavailabilitas oral sakuinafir yang disebabkan oleh keberadaan bawang putih dan disebabkan oleh induksi ini CYP3A4 yang diinduksi bawang putih. Next slide. Lalu yang kedua ada efek samping berupa reaksi alergi seperti dermatitis kontak dan juga urtikaria, angioedema, dan juga anafilaksis pemphigus. Lalu yang kedua fotoalergi, manifestasi kulit akibat luka bakar dari bawang putih dan juga efek samping gastrointestinal ringan seperti mual, muntah, kembung, dan juga obstruksi usus halus, nyeri epigastrium dan juga esofagus, hematemesis dan juga hematohesia. Dan juga berikutnya itu dosis konsumsi 2 siung bawang putih mentah, yaitu sekitar 3 gram 2 kali sehari atau konsumsi bersama dengan makanan sebanyak 3 kali sehari. Selanjutnya kita masuk pada ramuan tanaman untuk mengobati penyakit gastritis. Di sini ada 2 tanaman yang digunakan yaitu kunyit dan juga telur. Untuk kunyit sendiri bagian tanaman yang digunakan yaitu rimpang, sedangkan dari telur yang digunakan yaitu kuning telur. Untuk fungsi yang pertama dari kunyit itu sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, dan juga untuk mengontrol produksi asam lambung yang berlebihan. Sedangkan dari kuning telur sendiri berfungsi sebagai perlindungan mukosa usus oleh lipid kuning telur dan juga antiinflamasi livetin. Kemudian untuk jumlah, pada jurnal yang kami dapat itu tidak dituliskan. Sedangkan untuk cara penggunaannya itu dapat diparut, peras airnya, dan juga diminum. Lalu untuk dosisnya itu tidak ada juga. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulannya. Diare dan gastritis merupakan penyakit yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur, terutama pada balita dan juga masyarakat dengan sanitasi yang terbatas. Yang pertama untuk diare itu bisa disebabkan oleh infeksi, malabsorpsi atau faktor lingkungan. Nah, untuk tanaman yang digunakan itu yaitu daun biji atau Psyllium guajava dan juga biji pala atau Myristica fragrans untuk yang efektif sebagai anti diare karena kandungan flavonoid, tanin, dan juga senyawa antimikroba yang mengurangi peradangan dan juga menghambat kontraksi usus. Lalu yang berikutnya pada gastritis. Gastritis dipicu oleh infeksi Helicobacter pylori atau konsumsi obat tertentu dan juga pola makan yang tidak sehat. Nah, untuk tanaman yang digunakan itu kunyit atau kurkuma longan dan juga bawang putih atau Allium sativum yang bermanfaat untuk gastritis berkat kurkumin dan juga alisin yang memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, serta untuk
melindungi mukosa lambung. Nah, tanaman-tanaman obat itu bekerja melalui berbagai mekanisme seperti menghambat enzim inflamasi, menetralkan radikal bebas, atau melawan patogen penyebab penyakit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang fitoterapi diare dan gastritis menggunakan tanaman obat tradisional dari Kabupaten ND. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.